Oke, Bu Dina, kalau kita melihat proses-proses penelitian tadi, tentu Bu Dina juga melihat proses perkembangan manusia semenjak dari sel, sperma, kemudian jadi embrio, kemudian ada saraf-sarafnya tumbuh ya, ada rangka, kemudian tumbuh daging dan segala macam. Nah, proses terjadinya pembuahan sendiri Bu Dina yang kemudian jadi bayi itu sebetulnya diawali dari apa Bu Dina? Proses sampai terjadinya janin ya. Diawali dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi ketika sel sperma itu masuk ke dalam rahim manusia wanita, dia di situ nanti akan berenang. Makanya sperma itu membutuhkan cairan untuk dia bisa berenang. Berenang kemana? Berenang untuk mencapai sel telur di indung telur, atau kalau sel telurnya sudah turun dari indung telur keluar menuju rahim, ya pokoknya nemuin sel telur. Satu kali masa ovulasi atau masa 1 bulan, dalam 1 bulan pertumbuhan sel telur wanita itu hanya keluar 1 yang kalau tidak jadi menjadi menstruasi. Nah, sperma yang masuk kan berjuta-juta. Yang nanti akan diseleksi oleh sel telur. Sel telur itu punya bodyguard banyak, Pak. Untuk menyeleksi sperma. Jadi kayak lapisan bumi juga ada orbit ya, yang saya tentu nggak bahas secara ilmiah di sini. Lapisan-lapisan itulah yang akan menseleksi sperma mana yang bisa masuk ke dalam inti sel telur. Sperma yang paling unggul. Jelas dia harus yang paling unggul. Makanya tidak ada sebenarnya manusia yang tidak unggul. Semua manusia karena yang sperma yang paling unggul inilah yang masuk, yang bisa masuk di dalam sel telur. Atau mungkin jadi kita teringat dengan salah satu katanya Swami Vivekananda di Karma Yoga, kalau setiap fase, setiap manusia, setiap pada fasenya itu sudah hebat. Ya. Karena mungkin mengacu kepada tadi ya. Ya, mengacu pada proses alamiahnya. Vivekananda sudah jelas dia mengerti proses itu. Sehingga dia bisa menyatakan semacam itu. Jadi memang kalau kita melihat di bawah mikroskop elektron, itu akan terlihat bagaimana pergerakan sperma yang unggul dan pergerakan sperma yang kurang unggul atau kurang sehat atau cacat. Atau yang kalah bersaing, kan dia juga seperti binatang lah, misalnya dia sikut-sikutan untuk bisa masuk menembus barir-barir yang ada di sekitar sel telur tadi. Sudah sampai barir terakhir pun dia untuk menembus dinding sel telur itu dia perlu kekuatan yang luar biasa. Karena dinding sel telur ini kimia tubuhnya ya, dindingnya itu terdiri dari zat-zat kimia yang sangat meracuni. Jadi bisa bikin sperma mati karena teracuni itu. Jadi hanya yang unggul, makanya itu sebabnya nggak ada manusia yang nggak unggul. Nah, Bu Dina, kalau sperma ini bergerak, apakah itu bisa dikatakan dia hidup karena dia bergerak menuju sel telur? Ya, itu sebenarnya pertanyaan saya juga, Bapak. Dari zaman saya kuliah pertama dulu belajar tentang hal ini, kalau menurut apa yang saya pelajari dari agama saya, ruh itu adanya kan kalau sudah 3 bulan 10 hari, baru dia disebut hidup. Padahal arti bio artinya kehidupan atau hidup. Nah, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Yang mempelajari semua makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini masuk kategori makhluk hidup, sperma uget-uget jalan itu juga hidup. Ya hidup, kalau dia nggak hidup bagaimana dia bergerak? Cuma hidupnya dia berbeda dengan hidupnya misalnya wujud manusia atau hewan. Yang ada wujud ininya, dia berbentuk sangat mikroskopis, jadi kan secara mata nggak kelihatan. Dan si sel telur yang kelihatannya cuma diem aja di tempat gitu ya, ternyata dia juga hidup. Kalau dia nggak hidup, itu barirnya gimana cara bekerja. Jadi hidup dalam pengertian kehidupan, dalam pengertian yang sangat mendasar ya, yang awal sekali, itu dalam bentuk kimia dan fisika, Pak. Yang sangat mendasar sekali. Mendasar. Itu jadi, dari unsur kimia dan unsur fisika. Kenapa fisika saya sebutkan juga? Karena yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan gerak itu fisika atau fisik ya disebut.
Si sperma kan juga berbentuk fisik sebenarnya. Karena dia bergerak. Bergerak dan juga ada bentuk. Iya. Walaupun secara mikroskopis. Kecil. Ya. Sel telur pun demikian, ada bentuk, juga ada gerak. Nah, geraknya sel telur seperti apa? Selain dia menggelinding keluar, dia juga bergetar. Jadi bergetar, getaran yang dengan frekuensi sangat tinggi, itu juga membuat orbitnya dia itu juga bergetar semua gitu loh. Nah ini menarik Bu Dina, karena kalau kita melihat bahwa semuanya bergetar dan sel telur bergetar, sperma juga bergetar gitu, tentunya kan getaran ini akan menimbulkan kehidupan pada fasenya sendiri gitu ya. Iya, pada fasenya sendiri. Nah, kemudian setelah mereka bertemu, sel sperma dan sel telur, ini menjadi apa? Embrio, Bu Dina? Iya. Jadi ceritanya itu tadi dia tembus dulu dinding sel telur yang paling dalam. Kemudian setelah dia tembus di dalam sel telur tadi itu ada yang disebut inti lagi, inti sel telur. Dia harus lagi sampai ke situ, lalu dia baru membelah diri. Sel telurnya membelah diri, spermanya juga membelah diri dalam bentuk unsur-unsur kimianya masing-masing. Yang kemudian secara atom, kemudian molekul kan kalau urutan kimiawinya, baru dia nanti melakukan saling berikatan, membentuk sesuatu. Sesuatunya ini membentuk kromosom, kayak gitu. Nanti dari kromosom yang banyak, terbentuk kromosom yang banyak, barulah terbentuk bentukan-bentukan wujudnya, kayak gitu. Kalau manusia ya manusia. Gitu. Berarti kehidupan awal kita sebagai manusia, setelah dari sperma bertemu sel telur tadi, mereka membelah diri, membentuk ikatan-ikatan. Ya, setelah dia membelah diri atau memecahkan dirinya, dia membentuk ikatan-ikatan. Mencari pasangannya untuk membentuk ikatan. Itu yang dinamakan kromosom. Ya, nantinya menjadi kromosom. Nanti menjadi kromosom. Oke. Berarti di dalam kromosom itu juga penuh dengan memori yang dibawa dari ikatan-ikatan itu, Bu Dina. Seharusnya demikian, Pak. Karena di dalam ilmu biologi yang bernama genetika, ilmu genetika ini adalah ilmu tentang gen, kromosom, genom dan lain-lain ya, yang banyak lagi istilah-istilahnya. Ini ilmu tentang pembawaan sifat. Jadi sifat di sini pengertiannya bukan sifat baik, sifat lembut, bukan itu, tapi sifat-sifat mendasar makhluk. Gitu tergantung apakah makhluk ini manusia atau makhluk ini hewan atau tumbuhan, itu dulu kan. Baru nanti perkembangan berikutnya kromosom dari sel sperma yang sumbernya sel sperma dan kromosom dari sel telur ini akan membentuk lagi sifat-sifat yang lebih ke arah karakter manusia. Jadi kompleks sebetulnya Bu Dina. Sangat kompleks, Pak. Untuk menjadi seperti kita sekarang. Iya, sangat kompleks. Punya mata. Menjelaskannya itu mungkin itu berapa SKS? Enggak tahu, Pak. Pokoknya genetika aja saya mendapatkan ilmunya karena di awal kami mendapatkan pengetahuannya dua tahun ya, dua semester. Itu baru teorinya. Kemudian yang bukan dua semester berarti 1 tahun ya. Kemudian 1 tahun lagi untuk teori dan praktek yang level berikutnya. Terus ada lagi pemilahan, ada ilmu embriologi, ada ilmu histologi jaringan. Jadi sebelum dia jadi embrio kan dia jadi jaringan dulu. Jadi gitu. Sangat rumit. Sangat kompleks. Sangat kompleks. Sangat rumit. Nah, Bu Dina, kalau sel sperma bisa bergerak, bergetar gitu kan, menuju ke sel telur, kemudian mereka sama-sama membelah diri, kemudian membuat saling ikatan, kemudian membentuk kromosom, kemudian macam-macam sehingga kompleks jadi seperti kita ini. Pertanyaan yang menarik, Bu Dina. Apa itu? Peran Tuhan di mana, Bu Dina? Waduh. Kalau sel sperma kan bisa jalan sendiri, sel telur bisa jalan sendiri, mereka bisa sama-sama membelah, sama-sama mengikat, kemudian menjadi kromosom, menjadi genetikanya ada, macam-macam jadi manusia. Lalu peran Tuhan di mana, Bu Dina? Kalau kita katanya kan Tuhan kun fayakun ceklik terus jadi manusia gitu. Ternyata prosesnya kompleks, panjang gitu. Prosesnya kompleks dan rumit. Kalau kita melihat proses ini tadi yang kita bicarakan kebetulan anggap aja itu manusia ya Pak ya, bukan dari hewan karena hewan nanti berbeda lagi kan, ada berbagai jenis. Dari manusia itu udah segitu kompleksnya.
peran Tuhan itu kalau kita lihat dari awal agak sulit buat saya pribadi untuk menentukan yang mana peran Tuhan. Tapi kalau kita pijakannya informasi agama pada umumnya, yang pernah kita dengar atau yang kita dapatkan, peran Tuhan itu adalah dari awal itu semua. Nggak ada pernyataan detailnya mulai dari mana peran Tuhan kayak gitu. Cuma kalau dari segi kita melepaskan dulu adanya peran Tuhan, dia otomatis kan Pak. Dari ininya setiap manusia dia akan kalau dia melakukan hubungan suami istri, kemudian terjadi proses pembuahan, semua ya prosesnya kayak gitu sama. Itulah bedanya, itulah persamaannya antar setiap makhluk yang bernama manusia. Nggak lihat ras, nggak lihat agamanya, nggak lihat dia punya Tuhan atau nggak punya Tuhan. Makanya saya jadi bingung jawabnya Pak. Atau jangan-jangan gini Bu Dina, karena proses ini sangat kompleks gitu. Kemudian kalau dirunut lagi, sperma ini dari mana, sel telur dari mana gitu. Sel sperma bisa bergetar, bisa membelah, sel telur juga bisa membelah. Lalu mereka bisa berperan sendiri-sendiri, mereka bisa berjalan sendiri, bisa menciptakan manusia sendiri. Bisa. Jangan-jangan kalau ditanya peran Tuhan di mana, ini adalah ketidaktahuan Bu Dina. Iya, misteri. Para peneliti juga nggak tahu kan? Saya nggak tahu. Artinya belum tahu, bukan tidak tahu ya. Tahu. Tapi mungkin belum tahu ini asalnya dari mana sih gitu. Kalau dirunut, sperma dari manusia, manusia dari sperma, sperma dari manusia lagi, manusia dari sperma lagi gitu. Telur sama telur sama ayam kan. Atau mungkin jangan-jangan itu ketidaktahuan. Kita nggak tahu lalu, oh ini peran Tuhan gitu. Iya. Kalau menurut pendapat saya sekarang ini, lepaskan dulu misalnya agama ya. Artinya kita mengkaji ilmu pengetahuan bukan dari sisi agama. Kalau bukan dari sisi agama, ini semua sudah berjalan alamiah. Karena kalau kita berbicara, oh agama A, agama B, agama C, yang punya sesembahan sendiri yang disebut Tuhan, ada juga yang tidak mengakui Tuhan, atau dia nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Tapi kenyataannya secara alamiahnya proses kehidupan orang tersebut sama dengan yang bertuhan. Pertanyaan itu juga jadi pertanyaan saya. Artinya di sini jadi misteri akhirnya. Ketika saya waktu sekolah dulu belum berpikir sejauh itu, tapi belakangan saya berpikir ini sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur bahwa saya nggak tahu peran Tuhan mulainya dari mana. Otomatisnya ini, apakah keotomatisan ini yang termasuk peran Tuhan, ataukah atau hanya sebutan? Atau itu karena ketidaktahuan, jadi akhirnya manusia yang nggak bisa menjawab pertanyaan tadi, akhirnya untuk memudahkan pertanyaan dijawab peran Tuhan. Peran Tuhan. Itu. Karena ketidaktahuan atau belum tahu. Ya katakanlah belum tahu karena saat gitu ini kita belum tahu. Supaya dianggap sok tahu. Itu kan keren kan Bu Dina kalau kita menjawab itu peran Tuhan itu kok keren banget itu kan. Kelihatannya agamis sekali gitu. Iya, bisa begitu Pak. Jadi sepertinya ilmuwan yang suci gitu. Ilmuwan yang suci. Itu namanya spiritual scientist Bu Dina. Ada loh profesi spiritual scientist gitu. Saya punya teman yang ngaku spiritual scientist. Itu perlu diundang Pak supaya bisa menjelaskan posisi spiritual dan sainsnya. Iya. Nah, sahabat Bahtera, sangat menarik bicara ngobrol diskusi sama Bu Dina tentang biologi. Bio itu hidup. Bio artinya hidup. Bio hidup, logi artinya ilmu kehidupan. Ilmu tentang hidup tentang hidup dan kehidupan. Nah, ini sangat panjang banget kalau kita bercerita sampai ke titik sebetulnya yang membuat hidup itu siapa sih? Yang menghidupkan ini siapa gitu? Dan mungkin ya Bu Dina ini mungkin karena kita sama-sama belum tahu, penelitian juga belum sampai ke sana. Belum ada penelitiannya apa? Final untuk itu sumber hidup itu dari mana? Dan sementara karena ketidaktahuan kita, mungkin saja kita mengatakan bahwa itu adalah peran Tuhan. Mungkin saja. Tetapi kalau Anda mau sok tahu dan mengatakan tahu, pasti tahu karena ada sumber-sumber valid yang hanya didasarkan dari kitab suci, ya boleh-boleh saja. Sah-sah aja. Tapi Bu Dina, sebelum kita untuk melakukan penelitian, kita kan mesti harus menggunakan sumber yang valid ya Bu Dina. Betul. Artinya sumber valid itu kalau yang saya ketahui,
Yang pertama adalah sumber yang berasal dari pelaku. Ya. Contoh kalau Bu Dina mau meneliti pohon A, ya pohon A itu sumber. Ya. Itu sumber utama. Kemudian ada sumber sekunder. Ya. Sumber sekunder itu bukan dari pelaku, tapi dari orang yang hidup sejaman dengan pelaku. Ya kan? Contoh Bu Dina mau meneliti pohon pinus. Tidak meneliti pohon pinus, tapi bertanya pada saya tentang pohon pinus. Ya. Kebetulan saya hidup sejaman dengan pohon pinus. Ya. Ini kan sumber sekunder. Ya. Kemudian ada sumber pendukung. Sumber pendukung ini sudah tidak hidup sejaman, bukan pelakunya, hanya katanya. Nah, contoh Bu Dina mau meneliti pohon pinus, kemudian Bu Dina bertanya pada cucu saya, di mana saya sebagai kakeknya pernah hidup sejaman dengan pohon pinus. Ya kan? Ini kan sumber yang hanya sumber pendukung. Sumber pendukung yang jauh. Sumber pendukung yang jauh. Tetapi kayaknya sekarang sumber pendukung yang jauh ini yang banyak dipercaya, Bu Dina. Iya, karena dianggapnya yang recent ya. Iya. Yang saat ini itu adalah sesuatu yang pasti. Iya. Meskipun sebenarnya dia tidak melakukan penelitian. Kalau di penelitian itu yang sumber seperti itu sebenarnya nggak kepake, Pak. Nggak kepake? Nggak kepake. Nanti dia akan dibabat habis ketika kan kita harus mempertahankan apa hasil penelitian kita akan dibuat jurnalnya atau dibuat kayak seminarnya untuk dipertanyakan oleh ahli-ahli yang lain. Yang misalnya saya ahli botani yang lain yang akan bertanya. Yang kebetulan sebidang itu juga botani kan jenisnya ada banyak banget. Jadi yang sebidang dengan saya akan bertanya dan itu saya harus membuktikan dengan fakta-fakta. Kalaupun saya harus ada data-data seperti hasil wawancara, misalnya Bapak adalah seorang pemelihara pinus tadi. Dari Bapak muda sampai sekarang Bapak selalu ngurusin pinus dan berbudidaya pinus. Walaupun Bapak nggak baca literatur, Bapak pasti tahu karena mengalami. Itu jadi sumber primer. Itu sumber primer atau sumber primer ada lagi yang lain yaitu penelitian orang terdahulu tapi belum terlalu jauh. Oh iya, belum terlalu jauh. Jadi misalnya tahun lalu atau berapa 10 tahun batasnya 10 tahun lalu. Masih dalam range masih waktu. dalam range waktu. Bukan waktunya 500 tahun Bu Dina ya. Kalau 500 tahun pasti sudah ada evolusi, Pak. 500 tahun nulis sejarah lagi tentang 500 tahun yang nggak dialami. Yang nggak dialami. Itu udah pasti, Pak, evolusi. Iya. Apa yang akan terjadi evolusinya? Katakanlah tumbuhan itu statis ya, Pak. Ya. Dia kan nggak jalan-jalan, nggak olahraga, nggak makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya dia di hutan. Tapi dia juga kok mengalami evolusi. Ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan evolusi itu terjadi. Jadi ternyata kompleks juga ya untuk melakukan penelitian. Jadi nggak bisa jarak misalnya nggak usah 500 tahun, Pak, 10 tahun aja kita udah harus melakukan penelitian baru lagi walaupun temanya sama. Ini menarik, sahabat Bahtera. Nanti akan kita lanjutkan lebih jauh ngobrol dengan Bu Dina sebagai penutup. Karena tadi penelitian itu ada sumber-sumbernya, paling tidak kita tahu ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan ada sumber pendukung. Nah, ini refleksi kita bersama-sama. Dari mana Anda tahu tentang Tuhan? Apakah Anda tahu dari sumber primer? Apakah Anda tahu dari sumber sekunder? Apakah Anda tahu dari sumber pendukung? Kalau tahu sumber primer, siapa yang pernah mewawancarai Tuhan? Kalau tahu dari sumber sekunder, siapa yang pernah hidup sejaman dengan Tuhan? Kalau tahu dengan sumber pendukung, banyak sekali karena orang yang mengaku mengenal Tuhan itu bisa membuat sumber pendukung. Begitu ya Bu Dina ya? Iya. Tapi terima kasih. Itu nyata banget. Ya, terima kasih banyak Bu Dina. Nanti kita sambung lagi. Ya. Ternyata kita ngobrol biologi kok nyampe ke Tuhan juga. Ya. Sahabat Bahtera, terima kasih sudah bersama saya Agung Bebe di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.